Shalom. Salam sukacita Natal untuk kita semua. Amin. Yang sukacita Natal lambaikan tangan dong. Haleluya. Semangat kita. Tunggu. Saya selaku Ketua Panitia Natal Gereja GBI Globungur di tahun 2004 ingin menyampaikan kata sambutan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari semua jemaat yang mendukung melaksanakan acara pada hari ini. Amin. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang melaksanakan boleh dapat acara ini berjalan dengan baik sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Amin. Dan perayaan Natal bukan sekedar bentuk seremonial, bukan bentuk suatu seremonial. Seremonial melalui momentum ini mari kita ingat ajaran tentang kasih, damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Terlaksananya pada hari ini, tak lupa saya juga berterima kasih kepada seluruh perayaan Natal ini bukan sekedar seremonial semata. Melalui momentum ini mari kita ingat ajaran tentang kasih Tuhan Yesus Kristus yang terkata dunia ini, bahwa ada juru selamat yang tak lupa. Mari kita selalu berpegang pada pesan perdamaian baik di dalam hati kita maupun dengan sesama. Semoga perayaan Natal ini tahun-tahun setelah dapat mencapai mengingatkan bagi kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Amin. Ingat, Natal ini bukan rutinitas setiap tahun yang kita rayakan. Natal ini membawa dampak bagi setiap kita bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita setiap hari. Mari kita tundukkan kepala, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami dapat merayakan Natal, suatu anugerah yang daripada Tuhan. Kau telah menyampaikan kami di ujung tahun ini dapat merayakan Natal ya Bapa, yang penuh damai, yang penuh sukacita di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya akan Kau ya Bapa. Bapa, pada pagi hari menjelang siang ini, semua bukan kekuatan kami karena kasih anugerah-Mu yang menetap dalam kehidupan kami Bapa. Boleh Natal ini berjalan dengan baik dari malam Natal, dari bansos, setiap apapun PI, POSPI sampai malam Natal dan perayaan Natal pada hari ini Tuhan. Semua karena pimpinan-Mu ya Bapa. Kami percaya siang hari ini bukan siang yang biasa-biasa ya Tuhan. Siang yang luar biasa. Siang perjumpaan kami dengan Kau melalui firman-Mu yang hidup Bapa. Bapa, kami mengucapkan selamat Natal kepada Engkau yang telah Kau lahir. Kau telah menyelamatkan kami karena Kau lahir, kami diselamatkan ya Bapa. Kami dapat terhubung ya Bapa dengan Engkau ya Tuhan melalui Yesus Kristus. Boleh kami menyebut Engkau Bapa ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat perayaan Natal. Kau berkati setiap kami ya Tuhan. Bahkan jemaat yang hadir Tuhan berkati mereka ya Bapa. Boleh Natal ini membawa sukacita, membawa damai. Bukan damai di hati masing-masing, tapi membawa damai untuk semua orang ya Bapa. Boleh terang Kristus menyala dalam setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang indah ini. Segala roh yang bukan berasal daripada-Mu kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Biar roh Allah yang bekerja bagi setiap kami, ketika kami pula membawa berkat dan sukacita damai ya Bapa, untuk kami bagikan bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, kita percaya katakan amin.
Sehat
Keren ya semua ya. SDK-nya keren nggak? Mau ikut nyanyi nggak depan? Tahun depan. Makanya ikut SDK, ya. SDK diadakan buat kita itu tiap minggu, tiap hari apa Bu Nani? Selasa, tiap jam 7. Saya mau lihat, coba tunjuk tangan siapa aja yang udah ikut SDK di sini. Yang tinggi yang ikut yang SDK. Ya, yang belum angkat tangan berarti harus ikut SDK nanti ya, tahun depan ya, amin. SDK mulai tahun depan ya Bu Nani ya. Tanggal berapa? Tanggal 7 ya. Ya, nanti yang ikut SDK hadiahnya tahun depan ikut nyanyi lagi di sini. Berikan tepuk tangan dong sekali lagi dong buat SDK. Ya kita angkat, saya undang semua jemaat Nurul boleh pakai berdiri. Bapak Ibu, salamin kiri kanannya dulu, bilangin selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kamu keren hari ini, gitu. Ya. Saya mau dengar sama-sama umat Tuhan bilang selamat ulang tahun Tuhan Yesus, ya. Masih kurang kencang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Tuhan Yesus. Kita ajaib, amin. Nama Yesus sebagai penasihat yang ajaib. Amin. Kita akan puji ini sama-sama katakan Yesus Tuhanku ajaib. Amin. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil baginya. Yesus Tuhanku ajaib. Sekali lagi katakan Yesus Tuhanku ajaib, amin, amin. Heran perbuatannya, katakan tiada yang mustahil. Imani dalam hatimu baginya. Yesus Tuhanku ajaib. Kata haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Katakan haleluya, haleluya, oh, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang punya buat Tuhan. Kita akan angkat pujian ini dari awal lagi. Katakan Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil baginya. Yesus Tuhanku ajaib. Kita sekali lagi, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, katakan tiada yang mustahil baginya. Yesus Tuhanku ajaib. Katakanmu haleluya, sampai katakanmu haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Rasakan kalau Tuhan telah lahir dan bagi dalam hidup kita. Dikatakan dia adalah penasihat yang ajaib. Rasakan kalau dia benar-benar ajaib dalam hidup kita sebagai raja dalam hidupmu. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib.
dulu semuanya. Yakin kalau Tuhan kita semua ajaib? Amin. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Dia adalah penasihat ajaib. Karena itu Tuhan harus benar-benar ajaib dalam hidup kita. Amin. Siapa yang 2024 ini mulai merasakan kebaikan dan keajaiban Tuhan dalam hidupnya? Lambaikan tanganmu. Sekali lagi lambaikan tanganmu. Luar biasa, berikan tepuk tangan sekali lagi meriah bagi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Maka di tahun 2025 kita akan yakin dan semakin percaya kalau Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Ya, baik. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau sembah Raja kita. Kita mau tinggikan Raja ini. Sebab Dia adalah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab Dia adalah Tuhan yang agung dalam kehidupan kita. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kau layak bertahta, lulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Berikan tepuk tangan menerima Tuhan. Saudara-saudara itu Bapak Ibu dan saudara kembali berdiri, kita akan meninggikan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan lagu ini dari awal, katakan alam semesta
Oh, dari surga turun ke dunia ini Tuhan. Kau Raja di dalam surga dan Raja di dalam bumi, di dalam kehidupan kami Tuhan. Puji kami Tuhan, sebab Kau layak Tuhan dipuji dan disembah di dalam hadirat Tuhan. Natal di tahun ini menjadi Natal yang berkesan dan indah dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan keadaan dunia tidak baik-baik saja Tuhan, namun kami percaya Tuhan, Natal dalam hidup kami Tuhan membawa damai dan sukacita selalu, sehingga setelah kami selalu memandang kami punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Yang selalu menyertai kehidupan kami. Maka kami tidak akan pernah takut Tuhan dalam menghadapi dunia ini. Berikan tepuk tangan sekali lagi Maria untuk menghadapi Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Yeah.
Kami bersyukur Tuhan, kalau Natal ini Tuhan, Engkau tidak sekedar menjadi bayi kecil lagi dalam kehidupan kami Tuhan, tapi Natal ini Engkau adalah juru selamat kami Tuhan, yang menyelamatkan kehidupan kami yang lama, yang jahat Tuhan, menjadi hidup yang baru Tuhan di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami mempunyai kepribadian Tuhan dan mempunyai karakter Kristus, sehingga orang di luar di sana boleh melihat Tuhan, ada Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Natal ini juga Tuhan boleh dilihat di orang sekitar kami Tuhan, sehingga Natal boleh menjadi berkat bagi orang sekitar kami Tuhan, sehingga Natal boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan Natal boleh menjadi berkat bagi negara kami Indonesia. Ini kami Tuhan, biarlah Tuhan sorak-sorai kami Tuhan, kami naikkan, tinggikan bagi Raja kami yang besar dan ajaib, yaitu Yesus Kristus. Sama-sama umat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Lebih lagi. Saya mau salamin kiri kanannya lagi, depan belakangnya lagi, katakan kamu luar biasa. Minimal 2 orang salaminnya gitu loh ya. Udah pada kenal belum sama samping-samping kanan belakang, udah di belakangnya? Udah kenal, benar Bu? Saya senang sama ibu ini nih, mukanya selalu bersuka cita. Ya, kita harus seperti si ibu nih, gitu loh. Selalu bersuka cita ibu ya, gitu loh. Nanti nyanyi dong. Oke, kita mengangkat satu pujian Natal ya bersama-sama ya. Karena ini lagu Natal, karena ini Natal, kita harus nyanyikan lagu Natal. Nggak afdol kalau kita nggak nyanyikan lagu Natal. Ayo, hai mari berkumpul. Semua bertepuk tangan. Haleluya. Sama-sama katakan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Mari, marilah pandang Tuhan Allah surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita akan bicara dikatakan dari awal lagi dikatakan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Amin amin. Marilah pandang Tuhan Allah surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Semua bertepuk tangan. Ada saya pakai semua tepuk tangannya. Lebih lagi, semua bertepuk tangan. Yes, katakan gloria ya sama-sama.
muliakan dirimu. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Amin. Gloria. Amin. Katakan Gloria. Gloria. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi pada yang menyembah Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan kita adalah besar, Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Angkat pujian ini. God is good. God great is our God. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah. Pelukis
Dia berangku dipatahkan, mujizat dinyatakan. There is our God, there is our God, there is our God. Haleluya. Bersuka cita pada hari ini. Amin. Tuhan kita hebat. Amin. Tuhan kita dahsyat. Amin. Boleh duduk kalau gitu. Amin. Baik, kita sudah naikkan pujian dan penyembahan kita. Kita akan masuk dalam pendengaran, dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian bersama-sama. Kita berikan hati kita yang terbaik. Kita buka hati kita agar firman itu boleh masuk dalam kehidupan kita, sehingga firman itu boleh kita berbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. 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 Kita angkat pujian Allah Bapa kami. Allah Bapa kami mengasihi-Mu. Katakan Yesus, Yesus Kristus Tuhan yang kudus. Kita akan pujian ini dari Allah, katakan Allah Bapa. Allah Bapa kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang kudus. Sampai kita katakan kami ada di sini, masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan juga pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Saya rindu sama Tuhan, katakan Allah Bapa. Allah Bapa. Dengan pujian kami persiapkan mereka membuka hati mereka Tuhan untuk mulai menerima beritaan firman Tuhan. Kristus Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini, Tuhan. Kami ada di sini. Amin. Masuk hadirat suci, berhiaskan kekudusan dan juga pujian. Kami datang melayani
yang tinggi sembahyang Hosana di hati yang suci, hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Ku sanjung kau di tempat ini, sanjung Imam besar aku, sanjung dia, ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Sekali lagi katakan, ku sanjung Yesus yang hidup. Ku sanjung Allah yang luar biasa, yang datang dari yang gelap, yang datang dari terang. Imam besar aku, oh haleluya. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Ku sanjung kau tempat ini, Kau Imam besar aku, ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kau ku sembah, Mari kita tundukkan kepala, mari kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat Natal yang indah ini, Bapak. Kami percaya Kau hadir melawat setiap kami. Kau Allah yang hidup, yang mau datang ke dunia ini yang kelam
Oh Tuhan, oh luar biasa. Kau Allah satu-satunya yang kami banggakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika Kau lahir, membawa terang, membawa damai, dan melepaskan kuk yang kami bebannya Bapak yang berat menghadapi setiap situasi yang suram ini Tuhan. Tapi kami percaya Kau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami Tuhan. Biar momen Natal ini membawa sukacita dalam hidup rumah tangga kami masing-masing Bapak. Bahkan membawa damai, ada kelepasan dalam nama Yesus. Amin. Kuasa-Mu mengalir pada siang hari ini Tuhan. Yang sakit maka Tuhan sudah sembuhkan. Kami percaya dan bimbang dan ragu sudah Tuhan teguhkan iman mereka Bapak. Kasih-Mu begitu indah, begitu besar. Kaulah si pembuat mujizat itu yang membelah laut, yang menyembuhkan orang sakit, yang membangunkan orang mati di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu penuh dahsyat Tuhan. Kaulah Allah satu-satunya yang luar biasa, yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar siang hari ini Kau bersiap perjumpaan kami dengan Tuhan. Biar siang hari ini bukan siang yang biasa-biasa ya Tuhan. Bukan seremonial Natal yang biasa yang kami hadiri, tapi Natal yang luar biasa. Natal perjumpaan kami. Kami dapat berubah hidup kami Tuhan. Kami mau berubah hidup kami dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Di akhir zaman ini Bapa, Kau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, yang menyertai setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Bapa. Kami percaya Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang tidak bisa apa-apa ini. Biar Kau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Kau kekal selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal. Kalau kanan kiri nggak ada lo nggak rame. Kita langsung buka saja firman Tuhan yang temanya Yesaya 9 ayat 5. Cuma satu ayat, baca ya. Baru baca Alkitab nih, biasanya di rumah nggak pernah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Amin. Karena kita merayakan Natal yang penuh dengan sukacita. Nggak pakai mic, suaranya dengan jelas, go on kan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi saya kupas satu-satu ya. Apa sih arti bahunya? Amin. Bahu melambangkan pemerintahan ada di atas bahunya, bukan diletakkan di dada atau di leher. Amin. Bahu itu di pundak. Ini bahu nih. Bukan di dada, bukan di leher. Jadi ada banyak bahu dalam Alkitab, dan kalau dibahas mau bahu tidak cukup nih sampai jam 1. Kita soalnya udah lapar, di belakang ada nasi. Haleluya. Jadi bahu dipakai untuk mengangkat beban. Mazmur 81 ayat 6. Coba kita buka Mazmur 81 ayat 6. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah sebagai suatu tadi. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Bahu berarti Tuhan melepaskan segala beban yang kita hadapi. Hari-hari ini kadang-kadang kita nggak sanggup melakukan beban yang berat, apalagi mengimpit. Situasi juga semakin sulit. Nggak gampang jalan hidup ini. Apa bilang gampang? Bahu itulah untuk mengangkat beban.
Yesus memikul beban yang seharusnya kita pikul. Sebetulnya Yesus lah. Kitalah yang memikul setiap dosa-dosa kita. Setiap masalah soal berat kita yang pikul. Tapi karena Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan mengasihi umatnya. Dia mau datang dan mau mengangkat beban kita yang sangat berat yang kita hadapi. Seperti horizontal, seperti kerbau kiri kanan, jadi ringan. Makanya puk yang kupasang itu ringan, kata Tuhan. Karena ada dua kerbau, kalau kita lihat pembajak sawah tuh, untuk berjalan membajak sawah. Jadi puk yang kupasang, kata Tuhan, ringan. Amin. Jadi Yesus mau memikul beban yang seharusnya kita pikul, karena Dia telah menyelesaikan semua beban itu di atas kayu salib. Tuhan pun memikul beban kita di atas kayu salib. Kalau kita lihat, Dia memikul beban kita waktu Yesus memikul salib, berarti Dia di pundak, di bahu. Amin. Jadi artinya bahu itu gunanya untuk, kata Tuhan, Yesus mau mengangkat beban kita, mau mengangkat setiap dosa-dosa kita. Mukanya Dia mau datang ke dunia ini. Semua beban yang yang berat itu sanggup dipatahkan oleh Tuhan. Coba kita buka Yesaya 10 ayat 27a. Yesaya 10 ayat 27a. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Amin. Amin. Berarti pada waktu itu beban yang ditimpakan kepada mereka atas kita bahu akan terbuang, akan ringan beban kita. Karena kita punya Allah yang luar biasa, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap, yang diletakkan beban itu akan lenyap. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh bersama Tuhan, ini janji Tuhan, bukan janji saya, bukan janji pendeta siapapun, tapi kuk yang berpasang adalah ringan. Amin. Amin. Atau kita buka Matius 23 ayat 4. Matius 23 ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Amin. Atau kita buka lagi Yesaya 9 ayat 4. Bapuk yang menekankan dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahannya dia. Amin. Berarti segala beban berat masalah kita, kalau kita percaya akan Yesus Kristus dan janji-janjinya, kuk yang kupasang itu sangat ringan. Ini firman Tuhannya. Baru kita kadang-kadang menyadari, kuk apa ya? Bahu gunanya untuk apa? Nah inilah kata Tuhan di Yesaya 9 ayat 5. Sebagai domba yang hilang, waktu Tuhan mencari domba yang hilang, dan setelah domba itu ketemu, Tuhan taruh di mana? Halo, di teng-teng? Enggak, kita atas bahunya, ya. Kalau kita lihat gambarnya, Tuhan menaruh domba itu di atas bahunya. Berarti kita adalah domba-domba yang di atas, taruh di atas bahunya Tuhan. Amin. Begitu luar biasanya Tuhan memikul kita dengan bahunya yang kokoh, yang kuat. Segala beban dosa kita, beban masalah kita, beban sakit penyakit kita ditaruh di atas bahu. Memang kita sakit, tapi dalam hati kita penuh sukacita. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi kalau kita bersama Tuhan, kita dapat menebus segala perkara itu. Amin. Beban yang berat itu menjadi ringan. Halo jemaat Loibis. Amin. Lumur. Kita adalah anak-anak yang dikasih Tuhan. Jadi kuk yang kupasang adalah ringan, karena Tuhan berdua dengan kita berjalan seperti kerbau yang dipasang kiri dan kanan. Panjang itu tuh balok kayunya, dan kita berjalan bersama. Sini kita, ini Tuhan Yesus, dan yang kuk yang dipasang itu ringan. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, amin. Coba ada nggak berjalan dengan Tuhan? Kau dari pagi bangun sampai
Tengah malam kau cari kerja, uangmu habis terus. Masalah ada aja. Halo, kalau enggak kita bersama Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan, walaupun kita cukup makan, cukup hari-hari biasa, tapi kalau kita bersama Tuhan, kita perlu sukacita di dalamnya. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Itulah beban, itulah bahu. Gunanya bahu. Bahu dipakai untuk menyimpan kunci rumah Daud. Ayatnya Yesaya 22 ayat 22. Takut kepanjangan. Lambang pemerintah yang ada di atas bahunya artinya sebagai pemerintah atas hidup kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Artinya sebagai pemerintahan di atas bahu kita, dia memberi otoritas kuasanya kepada kita. Tuhan memberi otoritasnya kepada kita. Amin. Yang ambil sedikit berarti nggak ada yang mau mujizat itu. Tuhan tuh udah memberi otoritas. Haleluya. Masa Natal lesu. Padahal Tuhan capek-capek datang dari surga ke dunia ini untuk menyelamatkan kau dan saya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan segitu. Kalau kita nonton konser aja kerating. Mana nih? Kita pulang nih. Jangan. Hei, penuh sukacita saudara sekalian. Amin. Ada damai di hati saudara sekalian. Ampuni segala dosa saudaramu yang lalu telah berlalu. Menyambut Natal kita penuh dengan sukacita. Penuh dengan kemenangan. Haleluya. Tadi nggak kuat ingus kan? Karena Yesus. Jadi bahu dipakai untuk menyimpan kunci Daud, udah ya. Tuhan memiliki kuasa dan kuasa itu telah diberikan kepada kita. Tuhan telah memberikan otoritas dan kuasa itu sudah diberikan kepada setiap kita orang-orang percaya. Amin. Kalau orang nggak percaya nggak mungkin. Kita karena adalah anak, Tuhan memberikan kita kuasa otoritas surgawi loh. Kalau kita hidup benar, tumpang tangan pada yang sakit sembuh. Amin. Contoh Bu Gembala tuh, Pak Gembala banyak yang ditumpang tangan sembuh. Biasa yang dilihat juga kalau kadang-kadang meninggal ya Bu. Nah, ya. Waktu banyak. Itu udah waktunya Tuhan yang terbaik. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, panjang lebar sampai jam 4 ya Bu. Siap, kampung tengah disediakan. Oh, siap. Sehingga ketika musuh membawa senjatanya di atas bahu, Yesus sanggup mengalahkan semua siasat musuh karena dia memegang kunci di atas bahunya. Kalau di dalam kitab Samuel 1 Samuel 17 ayat 6. Kalau bukan dah 17 ayat 6. Warna Betawinya, kita anak Betawi. Dia memakai penutup kakinya dan tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing dan tembaga. Amin. Bahu pada baju efod ditutup dengan permata kesop yang diukir 12 nama suku Israel. Keluaran 39 ayat 6. Pada penutup bahu baju efod ada 2 gelang emas. Keluaran 39 ayat 20. Untuk membuat baju efod bergeser tempatnya tidak ada. Telah sedikit lambang pemerintahnya ada di atas bahunya. Artinya pemerintahan atas hidup kita. Tuhan memerintah setiap atas hidup kita bagi orang-orang yang percaya. Amen. Dia benar-benar memerintah setiap bulan. Sekali lagi saya saksikan bulan-bulan kemarin, bulan Desember ini pekerjaan saya ada ya Tuhan. Luar biasa ada. Itu Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita tahu kita butuh bakal merayakan Natal. Amin. Gak ada tepuk tangan, gak ada support. Daripada saya jalan-jalan ke situ, ya tangan dong. Jadi pada penutup bahunya, Tuhan mengukir nama-nama kita di bahunya untuk selalu mengingatkan kita. Disinilah Tuhan ingin menjaga kita sedemikian rupa perlindungannya atas hidup kita yang sempurna. Amin. Itu poin pertama. Poin kedua, nasihat ajaib. Tuhan adalah penasehat ajaib. Tuhan kita luar biasa.
Jangan lari ke penasehat orang-orang pintar, katanya orang pintar. Tapi kita datang kepada Tuhan kita. Dia adalah penasehat ajaib yang luar biasa dalam hidup kita. Bagi orang percaya saat ini adalah Sang Pencipta dan Juru Selamat kita. Dan karena Dia adalah penggenapan dari semua ajaran dan perjanjiannya. Perjanjian lama dan baru. Dia adalah suatu ajaran. Kenapa disebut penasehat? Perjanjian lama dan baru itu adalah ajaran kitab sucinya yang luar biasa dalam hidup kita. Makanya dia disebut penasehat ajaib. Ya terus tawain aja terus. Dia daripada ntar ngantuk begini saya kira sih ngerti. Tidur. Halo jemaat Globur yang dikasih Tuhan luar biasa. Kita adalah umat-umat Tuhan yang luar biasa. Semoga kita dapat merayakan Natal suatu anugerah yang daripada Tuhan. Kita bersyukur kita bisa nanti melompati 2024 menuju 2025 dengan terobosan-terobosan yang baru, dengan kemenangan-kemenangan yang baru. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Dia sanggup melakukan segala perkara besar dalam hidup kita. Amin. Amin. Walaupun kita prioritas, tapi kita adalah umat-umat pemenang. Amin. Apalagi presiden kita di balik dari mamanya juga banyak Kristen. Di Gibran juga, istrinya juga, keluarganya banyak Kristen. Kita bersyukur punya Tuhan telah pilih kita. Amin. Pilih presiden kita. Amin. Amin. Iya. Banyak pejabat-pejabat yang dari Manado, Sulawesi, banyak beragama Kristen. Misalnya, yang penting boleh dia menjadi terang. Amin. Dimanapun mereka berada ditempatkan Tuhan menjadi terang. Amin. Amin. Itu yang sangat penting. Selagi kita bebas, bangunlah umat Tuhan. Banyak umat-umat Tuhan, pilihan-pilihan Tuhan. Kenapa disebut ajaib? Dia lahir dari seorang perawan Maria yang mengandung dengan Roh Kudus. Mukanya dia disebut ajaib. Amin. Dia ajaib. Nggak ajaib nggak mungkin. Roh Kudus, roh, tapi bisa mengandung. Juru selamat kita karena dia adalah penggenapan dari semua ajaran dari perjanjian lama dan baru. Nasihatnya terdapat di seluruh firman Tuhan. Banyak nasihat-nasihatnya yang ajaib melalui firman Tuhan. Dan ketetapan-ketetapan Allah. Mazmur 119, coba kita buka. Mazmur 119 ayat 24. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi nasihat-nasihatku. Amin. Ini firman-Nya. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi nasihat-nasihatku. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita orang percaya. Jangan kita ngikuti nasihat-nasihat orang yang di luar dari kekristenan. Amin. Atau Kolose 2 ayat 3. Ada firman-Nya, Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Makanya disebut dia seorang penasehat ajaib. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Atau kita buka Yakobus 1 ayat 9, ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Banyak firman-Nya tentang Yesus itu adalah ajaib bagi setiap kita. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memerintahkan pada Allah yang memberikan segala semuanya orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Amin. Kalau kita minta hikmat orang, kita minta sama orang bangkit. Kalau nggak gue tolong, nggak mungkin lo jadi gini. Halo. Udah pasti kalau Tuhan tanpa pamrih. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita minta apa yang kita butuhkan, pasti terjadi sesuai dengan imanmu. Amin. Amin.
Betapa bersyukurnya kita karena sehat ajaib yang disebut juga Allah yang perkasa. Karena dia gagah, dia perkasa dalam setiap kehidupan kita. Boleh disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang melakukan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Dan kuasanya pun tidak terbatas di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Karena dia roh. Kuasa yang tidak bisa dilihat orang. Buktinya kita belum melihat Tuhan Yesus, tapi kita percaya. Amin. 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 Betapa syukurnya kita penasihat ajaib yang disebut juga Allah yang perkasa. Allah yang perkasa disebut juga El Gibot. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut juga El Gibot. Artinya kekuatan yang tak terbatas. Allah itu kekuatan yang tak terbatas dalam kehidupan kita. Amin. Udah 10 menit lagi. Panjang dikit dong. Baru poin 2 nih. Masih banyak. Kalau nggak tuntas, kasihan. Masih setengah kenyang, setengah lapar. Keajaiban lahir dari Roh Kudus menjadikan dia pribadi yang ajaib. Tuhan Yesus itu ada keajaibannya nih. Saya cepet aja deh. Kehidupan yang sempurna, kebangkitan di antara mati. Dia ajaib, dia dapat bangkit dari antara orang mati. Selesai belum? Ayatnya ada, temen belum dibaca nih. Ini aja udah nggak dibaca-baca ini ayatnya nih. Tuhan tidak ada makhluk selain yang dapat menandinginya dengan kuasanya. Nggak ada makhluk di bumi ini yang dapat menandingi Yesus Kristus. Masa lagi tepuk? Aduh, orang itu ya. Haleluya. Nggak ada yang nandingi kuasa Tuhan. Tuhan itu kita ajaib. Amin. Amin. Nggak bagi nasi. Dapat aja deh. Damai sejahtera. Apa sih arti damai sejahtera? Firman Tuhan dari Yesus, apa itu damai sejahtera ini? Damai sejahtera membangunkan hubungan yang benar antara Allah. Damai sejahtera, kita membangun hubungan yang benar antara Allah dan manusia. Itu adalah damai sejahtera dalam hidup kita. Dan memberikan manusia melalui darahnya. Dia berkorban melalui darahnya. Itu damai sejahtera. Tuhan telah berkorban darahnya di atas kayu salib. Coba kalau kita buka Yohanes 3 ayat 16. Apa sih arti damai sejahtera? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup kekal. Amin. Amin. Damai sejahtera. Damai sejahtera dalam proses pendewasaan. Damai sejahtera dalam kemenangan hidup. Sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan setiap iblis. Kalau kita punya damai sejahtera di dalam Tuhan adalah umat-umat pemenang. Ada hati kita punya damai, kita dapat menghancurkan segala muslihat iblis. Iblis tuh depan kalau kita tuh hati kita hancur, nggak ada damai sejahtera. Amin. Walaupun nama bengkel bubut kita damai sejahtera, tapi hatinya nggak damai sejahtera kan nggak ada gunanya. Amin. Jangan amin aja ya. Imanin. Tapi 5 menit enggak panjang nih. Damai sejahtera dalam proses pendewasaan tuh. Ada ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Inilah damai sejahtera kita. Jangan waktu Tuhan Yesus datang kita ada cacat. Nggak ada damai di hati kita. Berdamailah dengan saudara sekandung, kayak dengan orang tua mungkin ada masalah, kita berdamai. Saya orangnya kadang-kadang nggak mau pusingan. Dia mau ngomong apa kayak kita kadang-kadang emosi juga. Artinya damai ya, tapi emosi juga. Ya Bu Yani.
Damai sejahtera dalam hubungan dengan sesama. Kita harus ada damai dengan hubungan sesama kita. Coba kita buka Efesus 4 ayat 3. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kalau kita umat-umat Tuhan yang seiman, bawalah damai. Ini firman dan berusaha memelihara kesatuan roh. Kita ada satu, karena satu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Damai sejahtera dalam kesaksian hidup di Galatia 5 ayat 22. Damai sejahtera punya kesaksian hidup juga. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, itu yang harus kita tunjukkan. Kalau kita punya hati yang damai, ini nih. Kadang-kadang kita nggak sampai semua tuh. Kadang-kadang kita murah hati, kadang-kadang kurang baik juga, nggak setia. Amin. Suami istri harus setia ya. Halo. Amin. Ada semangat ya. Ya, suami istri harus setia. Apa saja ciri-ciri damai sejahtera? Kepercayaan tak tergoyahkan kepada Tuhan. Kalau kita punya hati yang damai sejahtera, nggak tergoyahkan. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Kedua, ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Kalau hati yang damai, masalah boleh ada, persoalan, tapi kita tenang menghadapi kesulitan. Amin. Karena kita perlu damai yang daripada Tuhan kita. Amin. Kedamaian dengan sesama, kita harus damai dengan sesama kita. Walaupun bukan seiman, kita harus damai. Berilah mereka pancaran sinar terang kita kepada mereka. Yang kelima, kepuasan yang tidak tergantung dengan keadaan luar. Amin. Kepuasan tidak tergantung dengan keadaan luar. Ya, kepuasan sejati yaitu ada di dalam Yesus Kristus. Bukan kau banyak uang, uangmu akan habis. Bukan rumah besar, rumahmu akan hancur. Amin. Yang abadi, harapan yang abadi yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur pada Tuhan. Kalau hati kita damai, kita gampang mengucap syukur. Amin. Jadi firman-Nya, ya udah cukup deh. Udah mau begini-begini aja tuh. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Ayo berdiri dong, saya kan udah berdiri. Ku tetap setia. Tetap setia.
terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Kau terus berbicara bagi setiap kami Tuhan. Firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami Tuhan. Boleh kami dapat melalui Natal 2024 dan memasuki tahun 2025. Ada kasih, ada damai, ada anugerah yang Tuhan berikan. Bahkan ada terobosan-terobosan yang baru yang tak terpikirkan oleh kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada siang hari ini kami percaya Tuhan, Kau telah memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan damai, memberikan sukacita yang luar biasa. Kami punya Allah yang luar biasa. Amin. Kami juga adalah anak-anak yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara besar yang tertulis dalam firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Segala setiap masalah, setiap persoalan hidup kami, Kau telah tanggung di bahu-Mu ya Bapak. Segala sakit penyakit-Mu telah Kau tanggung ya Bapak. Kami percaya Tuhan. Biar siang hari ini, siang perjumpaan kami dengan Roh-Mu ya Bapak. Segala masalah persoalan boleh terlepas dalam hidup kami Tuhan. Boleh kami menjadi hidup yang baru ketika kami melangkah keluar dari tempat ini, tempat ibadah ini. Kami adalah umat-umat pemenang yang sanggup melakukan segala perkara besar. Karena disebut Dialah Allah yang ajaib, Dialah terang dunia ini. Kami percaya damai-Mu mendamaikan kami sekeluarga ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang punya masalah persoalan rumah tangga mereka Tuhan. Tuhan berkati pada siang hari ini Tuhan. Momen Natal yang terindah bagi setiap rumah tangga kami Tuhan. Walau keadaan kami mungkin terhimpit, tapi kami percaya Kau adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, yang dapat merubahkan segala masalah persoalan hidup kami. Terpujilah Kau kekal selama-lamanya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi setiap kami. Kadang-kadang kami tidak tahu melangkah ke depan, menghadapi situasi yang semakin sulit, mungkin situasi yang makin suram. Tapi kami satu hal yang kami percaya, kami pegang janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kau Allah yang mengasihi kami. Kau mau datang ke dunia ini untuk kami orang-orang berdosa Tuhan. Kau membawa terang di kegelapan dunia ini Tuhan. Terima kasih buat Natal yang indah ini. Boleh Natal ini bukan seremonial yang setiap tahun kami rayakan, tapi ada Natal yang di dalam hati kami itu merubah setiap mindset hidup kami ke jalan yang baik dan benar di dalam Tuhan. Boleh setiap momen Natal ini ada perubahan dalam hidup kami. Harus sungguh-sungguh percaya Tuhan. Terima kasih Bapak. Oleh yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Sungguh luar biasa Kau Allah yang ajaib. Mungkin ada yang mau didoakan, yang belum kemarin didoakan. Biar Bapak Gembala, Ibu Gembala akan didoakan. Mungkin ada beban berat yang benar-benar terbeban berat yang tidak mau didoakan. Bapak Ibu Saudara, Allah kita ada Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam. Amin. Mungkin ada yang mendoakan, Bapak Gembala dan Ibu Gembala mendoakan. Kalau nggak ada, puji Tuhan, semua tidak ada masalah. Karena telah mendengar firman Tuhan yang ajaib. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Ibola Harja atas firman yang boleh ditaburkan pada siang ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dipersilakan boleh kembali duduk. Sebenarnya kita akan masuk persembahan dan ada beberapa kesaksian yang dipersembahkan oleh kaum muda dari kita mau persembahan sambil ada persembahan. Kita masuk dalam doa persembahan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau pada kembali siang ini Tuhan kami masih boleh Tuhan mendengarkan sebagian firman yang boleh ditaburkan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Kau berkati dia Tuhan dan kemanapun dia berada Tuhan, dan setiap pekerjaan tangannya dan setiap pelayanannya, bahkan keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan, menjadi berkat dimanapun dia berada ya Tuhan.
Jadikan dia terangmu Tuhan, agar membawa terang Tuhan dimanapun di sekitar di Bungur ini ya Tuhan, dan menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila sebentar umat-Mu Tuhan ingin memberikan persembahan Tuhan, kiranya persembahan ini Tuhan boleh kami berikan yang terbaik daripada kami Tuhan, bukan karena kami terpaksa Tuhan, tapi karena kami memberi dengan hati yang tulus dan taat kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, kami berikan yang terbaik persembahan kami Tuhan, dengan ucapan syukur dan percaya semua umat katakan amin. Baik, persembahan boleh dijalankan. Kita akan membacakan pengumuman. Persembahan dan berpuluhan dapat disalurkan melalui transfer ke nomor rekening gereja, rekening persembahan Bank BCA KCP Komplek Taman Kota 75601 55144 atas nama Suryato Bapak Gembala. Rekening perpuluhan, jika Bapak Ibu dikerjain nih saya nggak apa-apa, suka cita Natal itu namanya. Jika Bapak Ibu Jemaat ada yang berbeban untuk pelayanan PI gereja, dapat disalurkan ke rekening Bank BCA KJP Komplek Taman Kota 756015514 atas nama Suryanto, dengan dikasih catatan ya, mohon dicantumkan catatan dana PI. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah pada tanggal 29 Desember 2024 pukul 11 hari Minggu akan dilayani oleh Pendeta Heni Noya. Datang ya Bapak Ibu ya, ibadah minggunya ya. Dan ibadah minggu akan disertai dengan ibadah sekolah minggu. Jadi ada anak-anak juga boleh dibawa untuk boleh ibadah sekolah minggu. Ibadah tahun baru tahun 2025 akan dilayani oleh Pendeta Danten, Bapak Gembala kita ya. Jadi datang ya umat Tuhan ya, untuk tahun baru ada pesan-pesan yang akan diberikan oleh Pak Gembala untuk kita menghadapi tahun 2025 ini. Benar kata Pak Iwan, bukan tambah muda ya 2025 ya, PPN aja mau naik jadi 12%. Tapi kita anak Tuhan percaya PPN-nya naik, berkat kita juga naik. Gitu. Jadi jangan takut gitu loh. Nah nanti tanggal 1 ini datang, ada pesan-pesan yang makin menguatkan kita di tahun 2025. Amin. Amin. Oke. Terus next, ada lagi? Udah nggak ada? Nah selanjutnya kita akan mendengar kesaksian pujian dari kaum muda dan anak-anak sekolah minggu. Oke. Amin.
kakinya nih. Guys, itu speaker maju dikit nih. You can do it lah. Pakai bangku nggak? Plastik. Ayo, silakan tampil. Duduk aja. Nah, emang nih ngomongnya nih. Kasih semangat. Tangan dulu dong semuanya. Sini, tinggal depan. Itu ya. Senyum. Halo. Shalom, kami anak sekolah minggu yang tampan. Kami mau persembahkan lagu Jajan Hao. Goyang dong. Si Yesus datang.
Mamanya yang mana mamanya? Cantik kan mamanya? Oh. Terima kasih adik-adik. Ayo. Ya udah. Tuhan Yesus memberkati ya. Tahun depan tampil lagi ya. Sombong. Baik, dengan demikian selesailah acara Natal kita pada hari ini. Kita akan masuk doa syafaat yang kami mengundang untuk Pak Lukas untuk boleh memberikan doa syafaat. Kami undang kembali jemaat untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu pujian sebelumnya. Kami syukur untuk siang yang indah ini kami boleh merayakan Natal Tuhan. Kado yang terbaik kami terima, kami sehat sampai hari ini. Amin. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan berlimpah atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan selalu mengandalkan Engkau dimanapun kami berada, dan kami selalu setia kepada Engkau Tuhan. Ajari kami taat dan teguh di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, Pak Irwan. Berkati dalam pelayanannya, berkati istri, anak, kedua anaknya Tuhan, diberkati dalam pelayanannya, disertai, dilindungi dengan kuasa malaikat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk gembala di tempat ini, Pak Allen, Ibu Yuli, dan seluruh keluarga besar yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Tuhan berkenan memberkati pelayanannya. Tuhan berkati dengan kesehatan, damai sejahtera, dan penyertaan perlindungan kuasa malaikat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bapak, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang di online. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dalam usaha, pekerjaan yang mereka lakukan. Anak-anak mereka yang sekolah dan kuliah diberkati dengan keberhasilan, keberuntungan, dan kemunculan. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan hidup keluarga mereka, Bapa yang di surga yang sudah mencukupkan dengan sempurna adanya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, mulai dari worship leader, pemain musik, sinar, pemandu sound system, pemandu media, guru-guru sekolah minggu, dan hamba-hamba Tuhan yang melayani semuanya. Tuhan berkenan memberkati dalam pelayanan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka, setiap pribadi lepas pribadi. Bapak, kami berdoa juga untuk gembala senior kami di tempat ini, Pak Gilbert, diberkati dalam pelayanannya. Tuhan tuntun dengan kuasa Roh Kudus untuk semakin ditambah-tambahkan pengertian hikmat daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Bapak, 1 tahun ini bangsa ini ada di dalam penyertaan Tuhan. Damai, sejahtera, keamanan ada bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati bangsa ini, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri Kabinet yang ada, seluruh aparat keamanan yang ada, diberikan hikmat takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami alaskan doa ini yang telah diajarkan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya.
kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita ya Tuhan, Dia akan memberkati kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkati kau pulang dari tempat ini. Diberkati kau tiba di rumah masing-masing. Diberkati kesehatanmu. Diberkati kau keluar masuk rumahmu. Diberkati keluargamu. Diberkati seisi rumahmu. Kasih karunia Bapa dari surga. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya yang diberkati kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, keluarnya berurutan ya, dari yang sisi kanan saya dulu, dari belakang berurutan, nanti sambil pulang ada di depan ada berkat. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prosperado felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, yeah, yeah, yeah. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prosperado felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, yeah, yeah, yeah. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prosperado felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, yeah, yeah. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prosperado felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Berhasil. Terima dulu. Pak Yoga doa. Mari kita berdoa. Iya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari ini karena Tuhan masih boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh pelayanan pada hari ini. Hari ini tepat
tepat ke tanggal 25 kami merayakan hari Natal. Dan di tempat ini tetap Tuhan, segala kemuliaan, segala kepujian hanya bagi Tuhan. Amin. Kami ada keterbatasan Tuhan, kami ada ketidakmampuan kami Tuhan, ada kekurangan yang kami lakukan. Tapi Tuhan, Engkau yang mengampuni kami Tuhan, kekurangan yang kami lakukan mungkin dalam ibadah kami. Tuhan, yang Engkau mengampuni kami, Engkau meluruskan kami supaya kami boleh berkenan dan kami tetap terus lagi layak Tuhan, boleh melayani Tuhan pada hari-hari akan datang. Tuhan, sekali lagi berkati seluruh pekerja di tempat ini, keluarga besar Pak Alek, Ibu Yuliana, anak cucu menantu, Tuhan berkati dalam nama, bahkan semua pekerja di tempat ini diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kebesaran, kejayaan, kemasyhuran hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih dalam nama Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoko. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kesempatan. Terima kasih. Oh, pulang ya. Terima kasih. Cocok. Cocok ya. Cocok. Cocok. Apa bajunya? Iya. Keren loh. Iya. Bang, di rumah itu biasa. Di rumah itu biasa. Oh, ini nggak Hijau gini. daun. Hijau daun di rumah. Kalau gua daun mau mati. Iya. Daunnya udah kuning. Aja pergi, kita berkati ya. Musik tanda. PL nih les musik ini. Makasih. Makasih ya Pak Yoga. Terima kasih, Pak. Thank you ya. Berkati ya. Haleluya. Ya. Tapi tadi udah bisa ya dia main keyboard ya? Iya, lumayan lah. Kayak kok. Tunggal ya, luar Kalau biasa. kibat-kibat tunggal ya ajarin dulu deh supaya bisa kalau nanti kapan kalau Dia masih kecil begini udah bisa, feelingnya udah bagus. Kan anak-anak begini, anak-anak orang-orang SD aja belum ada feeling. ya feelingnya ini masih bisa diasah, cepet, tajam. Kalau